I got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Angga yang begitu panik karena melihat Sony yang sedang pingsan dan dia pun kebingungan harus melakukan apa. Sudah, biarkan saja dia pingsan, lebih baik daripada dia ngebacot terus, kata Burhan dari belakang. Kenapa dia sampai pingsan? Hantu apa yang dia lihat? Dia bilang, aku tidak melihat apa-apa. Sudahlah Pak, kau diam saja, bacalah kau doa, kata Burhan saat itu. Tidak ada hantu apa-apa Pak, dia hanya ketakutan saja. Kau lihat keadaan begitu gelap, kita di tengah hutan. Ada baik kita nggak usah ngomong yang aneh-aneh, cukup berdoa, kataku waktu itu. Pak Angga pun mulai mengerti dengan situasi ini. Dia membiarkan Bang Sony yang sedang pingsan tidur di dalam pangkuannya. Dia pun memejamkan mata seraya berdoa. Perjalanan pun tetap terus berjalan. Sampai tidak terasa 2 jam kita melewati hutan ini. Hutan yang notabene yang begitu kecil, tidak begitu besar. Tapi kita melewatinya 2 jam. Ini kan gila, batinku saat itu. Lalu dari depan tanpa ada sinar cahaya. Di depan kayaknya ada kendaraan, kata Pak Agus. Aku pun berusaha melihatnya. Ya, tanpa ada sinar dan juga suara. Akhirnya pun ada 3 motor yang berada di depan kami dan mereka pun menghentikan kami. Kami pun berhenti dan seketika semua hantu-hantu itu pun telah lenyap bersamaan dengan ketiga motor itu yang ternyata ada 6 orang yang mengendarainya. Mereka pun berjalan ke arah kami dan mengetuk pintu kami. Agak sedikit ngeri karena di hutan ini pun tidak ada penduduk sama sekali. Dia pun mengetuk kaca kami. Lalu salah satu di antaranya pun bertanya, "Apa kalian rombongannya Pak Angga dari Jakarta?" Tanya mereka. Seketika hatiku pun lega mendengar apa yang mereka tanyakan. Iya Bang. Oh kalau gitu mari ikut saya, kata mereka. Lalu mereka pun berputar arah dan kami pun mengikuti mereka dari belakang. Tidak sampai setengah jam pun kita sampai di satu perkampungan. Perkampungan ini berada di lereng sebuah gunung, di balik bukit dari hutan Wulingi. Kita memasuki perkampungan yang sangat asri dan pastinya terpencil. Aku pun membaca nama kampung ini, Kampung Kenongo. Baru masuk pun kami mencium aroma bunga kenanga yang sangat harum. Tapi tentunya membuat bulu kuduk pun terasa merinding. Karena kita semua tahu bunga kenanga identik dengan makhluk tak kasat mata yang bernama Sundel Bolong. Akhirnya kami pun berada di sebuah pendopo dengan gaya arsitektur yang sangat kuno. Ternyata ini adalah rumah dari Pak Lurah. Kami pun turun dari mobil dan menuju ke rumah Pak Lurah. Selamat malam semuanya, sugeng dalu. Monggo pinarak, monggo Mas, kata seseorang yang bertubuh kurus. Kemudian dia pun mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumahnya. Sony yang belum sadar pun digotong oleh beberapa orang untuk dimasukkan ke dalam rumah.
Loh, ini ketiduran apa pingsan? Anu, maaf Pak, Bang Sony pingsan. Jawab Pak Angga. Aku pun hanya diam. Loh, kue sepingsan ki piye? Tanya laki-laki kurus tersebut. Ngapunten, dengan Bapak sinten nggih? Tanyaku menyela. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Maaf, saya orang tangan kanan dari Pak Lurah. Nama saya Pak Sugeng. Jawab laki-laki tersebut. Oh nggih Pak Sugeng, kula Aji. Niki Pak Angga. Sing setunggal malih niku Mas Burhan. Niki Pak Agus. Lalu yang pingsan niku Mas Sony. Kataku memperkenalkan kami semua. Lalu Pak Sugeng pun manggut-manggut. Sini, biar kita obati dulu Mas Soninya. Biar cepat bangun dari pingsan, katanya. Lalu beliau pun memberikan minyak angin dan juga memijit-mijit kaki dari Bang Sony. Dan tidak lama pun Bang Sony pun terbangun dari pingsannya. Aduh, di mana ini? Tanyanya sambil memegang kepalanya yang mungkin terasa pusing karena sempat dipukul sama Burhan tadi. Sudah di rumahnya Pak Lurah, kita sudah sampai Mas. Jawab Burhan. Mas, ngapunten ye, sepurane lho, mau siraing jenengan tak ketok. Kata Burhan kala itu. Aku pun tersenyum kecil mendengar permintaan maaf dari Burhan. Wasu no, emang kenapa kau pukul kepalaku? Kata Sony. Enggak sengaja, kata Burhan menimpali. Lalu suasana pun mencair. Kami pun menikmati wedang hangat yang disajikan oleh Pak Sugeng. Tidak berapa lama pun Pak Lurah keluar dari dalam rumah. Waduh, sudah pada datang rupanya. Maaf loh, gak langsung menyambut, kata Pak Lurah. Boten nopo-nopo Pak, memang ini sudah malam. Sudah jam 1 malam ini Pak, kataku waktu itu. Iya, gimana? Makan dulu ya. Habis itu baru kalian tidur. Aduh Pak, kayaknya langsung tidur saja. Badan capek banget. Dari tadi di mobil pun kita sudah banyak makan, kata Pak Angga waktu itu. Oh begitu. Monggo, 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 Pak Sugeng, monggo ditunjukkan kamarnya mereka masing-masing, nggih. Besok pagi baru kita ke kelurahan dan saya akan menunjukkan desa mana dulu yang mau dibangun untuk pembuatan balai desa. Sekarang kalian istirahat dulu saja supaya besok bisa fit. Monggo, Pinara, lanjut tidur dulu. Mumpung masih ada waktu ya, 6 jam kan lumayan, kata Pak Lurah waktu itu. Kami pun semua pamit undur diri. Dan tetap saja ketika kita memasuki ruangan kamar kami, bau kembang kenongo itu pun masih saja tercium. Begitu wangi. Tapi karena badan sudah begitu lelah, aku pun menepis semua pikiran-pikiran buruk dan semua yang telah kami lihat di sepanjang jalan tadi. Mataku terbuka ketika sayup-sayup aku pun mendengar suara kokok ayam. Sudah pagi rupanya. Jam berapa ini? Aku melirik jam tanganku. Ternyata masih pukul 5 pagi. Badan terasa pegal semua.
Begitu panjang jalan yang kami lalui kemarin. Sampai akhirnya pun kami tiba di tempat ini. Aku membuka daun jendela. Suasana pagi begitu semerbak. Begitu harum. Bau debu, bau kabut, bau angin. Dan suara angin ini pun semua begitu menenangkan hati. Hingga aku tidak menyadari jika malam tempat ini penuh dengan kengerian. Tapi saat pagi menjelma, tempat ini begitu luar biasa indahnya. Aku mencoba membangunkan Pak Agus. Dia tampaknya sangat galau. Pak Agus, Pak Agus, bangunku kala itu. Pak Agus pun mengerjapkan matanya. Iya Mas Haji, ada apa? Kata Pak Agus. Sudah pagi, tapi masih jam 5. Badanku capek semua Pak. Tidur lagi aja Mas. Biarin aja, kita ditunggu dibangunin aja. Katanya. Yang ku bangunin Pak Agus. Tapi ternyata yang terbangun Pak Angga. Kenapa sih Ji? Rame kali, berisik tahu. Enggak Pak, ini mau bangunin karena sudah pagi. Kan kita ditunggu nanti jam 6. Apa gak siap-siap dulu? Oh iya, ya udahlah aku mandi dulu. Kata Pak Angga waktu itu. Begitupun dengan Bang Sony. Dia bangun, lalu bergegas pergi. Lalu pintu kamar pun diketuk oleh Pak Sugeng. Mas, monggo dahariin. Ucapnya kala itu. Masih jam 5 Pak Sugeng. Masa iya kita sudah sarapan? Sudah biasa kalau di sini Mas. Pagi itu sudah matang semuanya. Kalau belum mau makan, boleh minum kopi dulu sambil ini ada pisang goreng sama ubi. Katanya waktu itu. Wah mantap ini. Ayolah. Mari monggo ke pendopo. Biar suasananya segar. Kata Pak Sugeng waktu itu. Aku pun melihat ada 2 orang ibu-ibu yang sedang menyiapkan segala sesuatu untuk buat kami sarapan. Pak, kamar mandinya di mana? Kata Pak Angga. Waduh, kamar mandi nggih. Di sini belum ada yang punya kamar mandi, Mas. Kalau mau mandi atau buang air besar, monggo ke Lepen mawon. Kata Pak Sugeng. Hah? Lepen? Lepen apaan sih? Kata Pak Angga. Aku, Pak Agus dan Burhan cekikan mendengar Pak Angga tidak tahu apa artinya lepen. Anu Mas, lepen itu sungai. Kita mandi di sungai nih. Kata Pak Angga. Nggih, wonten di belakang rumah mriku ada sungai. Monggo kalau mau. Ya udahlah yuk semuanya mandi bareng aja, kita bareng-bareng ke sungai. Kata Pak Angga. Kan gak enak banget kalau kita cuman mandi berdua doang. Ayolah, tapi suasananya masih pagi banget. Ini kan masih dingin. Kata Pak Angga. Oh kalau air sungai itu mah seger walaupun dingin Pak. Sudah biasa kalau orang kampung. Kata beliau. Nanti di sungai pun rame pasti sama ibu-ibu atuh. Kalau jam-jam segini mah di sungai yang banyak emak-emak. Kata Pak Sugeng. Waduh, banyak pemandangan seger dong Pak. Ih, gak boleh begitu Mas. Maaf, Pak Malik kata orang sini. Karena kita tuh sudah terbiasa perempuan dan laki-laki. Kita tuh tidak boleh punya pikiran jahat atau pikiran mesum. Bisa sial nanti masnya. Kata Pak Sugeng tidak dengan nada tidak suka. Aku
pun hanya terdiam mengamati Pak Angga dan juga Bang Sony yang sudah terbinar-binar matanya. Ya udahlah, yuk kita mandi bareng-bareng. Gak enak kalau cuma berdua aja, kata Pak Angga. Akhirnya pun kita berlima berjalan menuju ke sungai di belakang rumah Pak Lurah. Tampaknya sungai yang katanya dekat di belakang rumah jauh juga. Biasalah orang kampung kan kalau bilang masih jauh nggak? Dikit lagi. Aduh, padahal masih berkilo-kilometer, ya nggak sih? Akhirnya pun kami sampai di sungai. Saat itu kami lupa tidak membawa buntalan jimat yang diberikan oleh kakekku. Semua kita tinggalkan di dalam rumah, sehingga kita pun hanya melihat dengan mata biasa saja apa yang terjadi di sekitar desa ini, bahkan di sungai. Saat kami menuruni sedikit terjalan tanah, di situ tampak terlihat sungai yang begitu indah dengan air yang begitu jernih, bebatuan, dan tentunya ada banyak sekali ibu-ibu dan gadis-gadis yang sedang mandi dan mencuci di situ. Kami merasa sangat gugup, tapi tampaknya mereka biasa saja dan cuek saja. Sampai akhirnya pun kami tidak enak hati, tapi mereka pun berkata, di sebelah sana Den, kalau mau mandi untuk laki-laki agak jauhan sedikit. Ada satu ibu-ibu yang menunjukkan kepada kami. Oh, nggih Bu, matur nuwun, jawabku. Kami pun berjalan menuju arah yang ditunjukkan oleh ibu-ibu. Tapi di situ ada seorang gadis. Dia sedang mencuci baju sendirian. Dengan datangnya kami, dia pun tersentak. Dan dia pun buru-buru untuk menyelesaikan cuciannya. Oh, tidak apa-apa Mbak, diselesaikan aja dulu, kami bisa nunggu kok, kata Pak Angga waktu itu. Sudah Mas, sudah sampun, sudah selesai saya permisi dulu. Tunggu dulu Mbak, tunggu dulu, kata Pak Angga waktu itu. Aku yang sudah agak risih dengan apa yang dilakukan Pak Angga hanya bisa diam saja dan hanya bisa mengawati. Mbaknya asli kampung sini? Oh, saya bukan warga kampung Kenongo. Kampung saya di balik bukit itu Mas. Namanya Kampung Katil, katanya sambil mengerlingkan mata. Matanya begitu indah. Aku pun menyadari jika matanya amat sangat menggoda. Boleh tahu namanya Mbak? Kata Pas Angga. Nama saya Puspa. Ini adik saya Dewi. Katanya saat itu. Aku melihat Dewi. Dia hanya termenung diam dan menunduk. Wajahnya sangat cantik. Tapi dia sangat diam. Tidak ada ekspresi apapun. Bahkan tersenyum pun tidak. Berbeda sekali dengan Puspa. Loh, Mbaknya tadi bilang katanya di Kampung Kantil ya? Kayaknya kita juga ada rencana membangun balai desa di Kampung Kantil Mbak, kata Pak Angga. Oh iya, memang kami belum mempunyai balai desa. Dan sudah dianggarkan, direncanakan untuk dibangun balai desa di kampung kami. Saya yang akan membangun balai desa itu Mbak, kata Pak Angga. Oh, masih toh? Jawab Mbak Puspa waktu itu. Waduh, senang sekali berkenalan. Nanti kita pasti ketemu lagi ya Mas. Saya permisi dulu. Monggo, kata Mbak Puspa waktu itu. Dan dia pun pergi berlalu. Tapi aku
aku melihat kerlingan matanya yang begitu indah, entah kenapa aku merasa ada sesuatu di kerlingan mata itu. Pak Angga, rasanya pun dia sudah jatuh hati pada Puspa. Tapi aku tidak menghiraukan hal itu. Lantas kami pun bergegas untuk segera mandi dan juga bersiap-siap untuk pergi ke kelurahan. Karena di sini pun kita akan membahas semua rencana pekerjaan yang akan kami lakukan. Di saat di kelurahan, aku mendengar ketertarikan Pak Angga akan desa Kantil. Dia menanyakan tentang desa itu kepada Pak Lurah. Maaf Pak Lurah, saya mau tanya. Ini kan desa Kantil itu termasuk di dalam perencanaan pembangunan balai desa yang akan kami lakukan. Itu desanya di sebelah mana Pak? Oh itu Mas. Itu nanti Masnya akan adalah kita yang ngantar nanti. Kita akan survei dulu ke beberapa daerah yang akan kita bangun. Kan tentunya ini enggak satu langsung selesai, kata Pak Lurah waktu itu. Oh hendak Pak, kita sudah membagi tim. Kita harus merencanakan ini kan dalam waktu 1 tahun ini harus selesai semua. Nanti saya ambil bagian ya Pak, untuk di Kampung Kantil saya yang akan mengawasi dan terjun langsung untuk pembangunan di Kampung Kantil, kata Pak Angga waktu itu. Lalu Pak Lurah pun menyelah. Anu Mas, bukannya saya ndak boleh. Tapi sebaiknya kalau untuk di Kampung Kantil dari warga kami saja. Jangan dari orang luar. Loh, memangnya kenapa? Saya lupa yang bertanggung jawab atas proyek ini, kata Pak Angga. Bahaya. Intinya kalau bisa jangan sampai salah satu dari kalian ada yang di sana. Mungkin kalau hanya sekedar melihat tidak apa-apa. Tapi kalau untuk tinggal, untuk terus menerus di sana mengawasi proyek itu sebaiknya jangan. Biarkan kami dari kampung kami saja yang melakukan. Loh, kok gitu Pak? Memangnya ada apa? Tidak ada apa-apa Mas. Hanya gak enak saja. Kampungnya terlalu berbahaya, kata Pak Angga waktu itu. Bahayanya bagaimana? Kebanyakan janda Mas di sana. Pak Lurah tertawa terkekeh. Dan Pak Angga pun garuk-garuk kepala. Aku pun hanya tersenyum tipis. Bagus dong kalau janda. Sekalian aku mau cari istri, kata Pak Angga. Loh, Mas Angga belum punya pendamping toh? Gampang lah Mas, tapi jangan dari kampung situ. Kayaknya aku kemarin Pak, aku kenal orang dari kampung situ. Orangnya cantik sekali. Waduh, kalau yang namanya gadis atau janda dari kampung Kantil, dari desa Kantil itu tidak ada duanya Mas. Semuanya cantik-cantik. Tapi ya begitu, jenengan harus siap-siap. Siap-siap kenapa? Ya siap-siap saja, kata Pak Lurah. Membuat kami semua penasaran. Akhirnya pun kami pergi ke desa Kantil siang itu juga. Untuk melihat daerah mana yang sekiranya pas untuk kami buat balai desa. Di sana kita bertemu dengan Bu Lurah. Lurahnya di sini perempuan. Saking siang Bu Lurah, kata Pak Lurah waktu itu. Oh iya Pak Lurah. Ini Mas Angga dan juga beberapa timnya yang akan membangun balai desa di kampung ini pun. Yang seperti yang pernah direncanakan beberapa waktu lalu dengan beberapa
kepala desa sekitar daerah sini. Oh iya, monggo Mas, binarak dulu, kata Bu Lurah waktu itu. Gila, cantik banget, kata Sony. Aku yang mendengar dari belakang, ku tendang pelan kakinya. Supaya apa? Memberikan kode dia gak somplak. Di tempat lain, unggah-unggunya pun gak dipakai. Kesal sekali aku melihatnya. Aku merogoh sakuku. Ternyata aku tidak membawa jimat itu. Lalu kutanya dengan Pak Agus. Sama, begitupun juga dengan Burhan. Kita semua sama. Tidak ada yang membawa jimat dari kakek. Iya, mungkin ketinggalan di kamar. Karena waktu itu, setelah mandi pun kami tergesa-gesa langsung berangkat pergi ke kelurahan. Tidak berapa lama, ada seorang gadis yang sangat cantik menyuguhkan kami minuman. Dia datang dengan begitu anggunnya, tapi wajahnya pun seperti kami kenal. Loh, Di Puspa? Tanya Angga waktu itu. Lalu Puspa pun mendongakkan kepalanya. Dia tersenyum dan mengerlingkan matanya. Injih Mas, monggo diunjuk, katanya waktu itu. Bu Lurah terkaget, begitu juga dengan Pak Lurah. Loh, kok sudah kenal? Iya Bu, tadi pagi sewaktu saya nyuci sama Dewi, ketemu sama Masnya di sungai. Saat Masnya mau mandi. Oh alah, ngunut toh. Iya, ini Puspa anak saya Mas. Masih gadis dia, kata Bu Lurah. Pak Angga pun hanya tersenyum simpul. Oh iya Bu, pasti beruntung sekali laki-laki yang ingin menjadi suaminya atau yang akan menjadi suaminya, katanya. Maksud toh Mas? Oh, tolong dong dicarikan. Orang kota juga tidak apa-apa, kata Bu Lurah. Mas Angga pun melirik ke arah Puspa, tapi dia pun tersenyum malu-malu. Aku melihat mereka pun terasa sangat bahagia. Apalagi Mas Angga, matanya begitu berbinar-binar menunjukkan kalau dia amat sangat bahagia. Seakan diberikan angin surga, diberikan restu oleh Bu Lurah untuk dia mendekati anaknya. Tak seberapa lama pun seorang gadis muncul dengan membawa nampan dan beberapa makanan ringan. Monggo Masih, diicip dulu. Maaf adanya cuman ini, maklum di kampung, jawabnya. Aku melirik gadis ini, tampak begitu polos, berbeda dengan Puspa. Ini anak kedua saya, namanya Dewi, masih single juga. Tapi Dewi, dia sekolah, gak tinggal di sini. Di sini kalau hanya liburan saja, jawabnya waktu itu. Aku pun manggut-manggut. Pantas saja dia nampak berbeda dengan Puspa. Batinku waktu itu. Aku melihat Dewi pun melirik ke arahku. Aku pun tersenyum kepadanya. Lalu dia pun menunduk. Dan dia pun pamit undur diri. Kami begitu menikmati suasana saat itu. Sambil kami pun berbicara mengenai rancangan pembangunan yang akan kami lakukan. Tanpa terasa pun siang hari sudah lewat dan kami pun pamit undur diri. Di dalam mobil, Pak Lurah pun berkata kepada kami, kalau sudah masuk kampung sini, harap banyak-banyak berdoa
Sopan santun pun harus dijaga. Bahaya sekali kalau di sini, Mas. Katanya waktu itu. Aku yang sudah menangkap firasat tidak baik. Mencoba merekam semua kata demi kata yang keluar dari mulut Pak Lurah. Aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu jika orang sekitar mengatakan jika itu bahaya. Itu artinya pun bahaya bagi kami. Tapi tidak dengan Sony dan juga Pak Angga. Mereka tampaknya biasa saja. Malah cenderung somplak dan gak tahu diri. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali ke kampung Kenongo. Di sana pun suasana sudahlah sore. Lantas kami pun bergegas mandi dan juga membersihkan diri kami. Kemudian barulah kami bersiap-siap untuk makan malam. Tapi rupanya tidak dengan Pak Angga. Pak Angga pun meminta kunci mobil kepada Pak Agus. Katanya dia ingin pergi untuk melihat keadaan sekitar saat malam hari. Ya, itulah tadi teman-teman akhir dari episode kedua. Jangan lupa ya untuk mengikuti episode yang ketiga esok hari yang tentunya lebih seru lagi. Oke, terima kasih yang sudah listening, makasih yang udah support. Thank you so much atas perhatian kalian, atas support kalian. Semoga semua impian kalian, cita-cita kalian segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak saya ucapkan dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you, bye bye.